Sehat selalu sedulur dimanapun berada. Ini hujan sejak tadi malam hingga sore ini. Dan kita terus berpikir positif apapun situasinya, kondisinya, karena kita mau meraih pada sebuah titik pencapaian keberhasilan dalam budidaya ayam, apapun tantangan, hambatan, resiko, dan juga itu kendala yang ada. Para sahabatku dimanapun berada, nah, dalam perjalanan kegiatan budidaya ayam ini, kalau mengikuti pandangan banyak orang, sukses itu memiliki banyak definisi dan makna. Ya, mau apapun jenis profesi, pilihan usahanya, ataupun mungkin itu pilihan spesifik apa yang dikerjakan dalam rangka untuk meraih kelancaran hidup. Nah, sukses dalam budidaya ayam kampung itu apa sedulur? Ya, faktor utamanya apa? Tapi sebagai sebuah ilmu manajemen, karena budidaya ayam kampung itu antara seni ya yang mengalir, bergulir, dan juga dinamis, tapi dia juga harus memiliki sebuah pola ya kegiatan yang teratur, terukur, dan terus dilakukan, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa kemungkinan untuk gagal itu pasti bisa lebih kecil ketika kita peduli pada persoalan-persoalan yang ada. Rangkuman yang bisa dapat dari perjalanan budidaya ayam sekian tahun, 2 tahun lah, itu ada 5 kata kunci, atau kalau saya boleh katakan 6 kata kunci dalam setiap rencana sukses atau indikator sukses atau penilaian kinerja sukses ya, yang saya refleksikan. 5 kata kunci ini itulah yang membawa kita pada tangga-tangga keberhasilan meskipun cuaca hujan seperti ini, suasana dingin, dan lain-lain. 5 kata kunci itu, yang pertama adalah fokus. Loh, kok bisa? Fokus. So what is the meaning of focus? Apa artinya fokus itu? Fokus itu artinya adalah serius. Fokus itu berarti konsisten. Fokus itu berarti acak pada apa yang menjadi pilihan-pilihan profesi, usaha, mau apapun rencana yang ingin diraih di masa depan. Fokus itu berarti peduli pada masalah. Ketika peduli pada masalah berarti peduli pada upaya mencari solusi. Fokus itu berarti bagaimana berpikir taktis dan juga sistemik supaya pada akhirnya kegiatan budidaya alam itu teratur berjalan dengan indikator-indikator yang ada. Fokus itu berarti memberikan perhatian lebih ya dari seluruh dinamika kegiatan-kegiatan budidaya ayam itu, karena budidaya ayam itu adalah sebuah usaha informal mungkin ya, sama seperti usaha mikro kecil lain yang juga informal. Kenapa? Karena di situ ada kandungan-kandungan yang memang seperti adanya usaha, investasi, kemudian modal, kemudian ini, kemudian pokoknya banyak itu ya. Nah, fokus itu artinya apa? Menitik, menatap, berpijak pada sebuah hal. Yang kedua sedulur itu adalah biaya. Ketika kita beraktivitas apapun pilihannya, maka selalu ada yang namanya biaya. Kalau orang bilang time is money, saya tidak percaya itu. Karena waktu itu adalah uang, benar. Tapi waktu apakah ada pendapatan? Belum tentu benar. Kita tidak bisa memproyeksikan, kalau kita usaha kita skala kecil, kita tidak bisa memproyeksikan atau memastikan usaha atau pendapatan kita akan ada setiap hari. Tapi kalau time is cost, waktu adalah biaya, itu udah pasti. Ya, minum kopi, merokok, dan lain-lain itu pasti pengeluaran. Memberikan ayam itu berarti adalah pengeluaran. Berarti artinya apa? Ketika kita budidaya ayam juga berarti biaya-biaya harus kita bisa konversi kepada biaya yang lebih ringan. Bahkan alternatifkah? Monggo, silakan diidentifikasi potensi-potensi yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Potensi-potensi yang memudahkan kita memberikan pakan tanpa mengurangi nutrisi dan kualitas pakan itu
diri. Supaya apa? Menekan biaya berarti menaikkan potensi itu penghasilan. Ya, itu yang kedua. Mengapa kandang breeding ini dikasih penghalang demikian ini, ya, kain? Dan mengapa itu lampu pemanas diberikan pada anakan ayam yang dalam proses breeding ini? Serta mengapa juga ini mantol hujan ini disampirkan demikian ini, ya. Nah, tentu yang ini tadi mengurangi potensi angin dingin masuk ke dalam kandang, sehingga ayam-ayam itu tetap dalam keadaan hangat di kandangnya masing-masing. Berarti menghindari risiko, ya, risiko ayam kedinginan dan berpotensi untuk sakit atau kemudian mati. Demikian juga anakan ayam yang dalam proses breeding usia 2 minggu ini. Mencegah risiko, meminimalisir potensi kegagalan. Saat musim hujan demikian ini, tentu cuaca dingin bisa mempengaruhi kondisi imunitas dan juga itu kesehatan ayam. Lalu ini pakan alternatif, ya. Ini 4 komponen. Ada ampas serut kelapa, ada tepung ikan, ada nasi aron, ada dedak. Lalu ini adalah bubuk bawang putih. Bisa diganti dengan bubuk jahe, bubuk kunyit, atau bubuk herbal lain. Dituang ke dalam pakan, ya. Lalu kemudian diaduk secara merata. Apa maksudnya? Tujuannya? Mengapa bubuk herbal dicampur ke sini? Tentu satu, mengurangi potensi risiko ayam kedinginan dan kemudian sakit, lalu kemudian itu berpotensi mati. Berarti dicampurnya itu herbal di sini berarti meningkatkan imunitas ayam dari dalam, ya, dari dalam tubuh. Jadi ketika makanan ini dimakan, maka diandaikan itu ada tambahan daya imunitas melalui suplemen herbal tadi. Ini kita tinggal siap berikan makan. Ini ada tepung ikan, relatif murah, 3.000. Di sini ada nasi aron, ada dedak, lalu ini ada sayur, ada ampas kelapa. Komponen pakan alternatif racikan yang relatif berbiaya murah. Lalu kenapa harus disediakan itu? Mengapa juga ini ada tempat sampah tumpukan sayur mayur sebagai bank pakan organik ketika ayam diumbar? Ini ayam tidak diumbar karena hujan seharian dan dingin, jadi mereka dalam kandang. Tetapi pertanyaannya, mengapa ada bank pakan organik
mengapa ada material pakan untuk racikan pakan alternatif ini? Tentu adalah menekan biaya, melakukan efisiensi supaya pembiayaan dari kegiatan budidaya kita itu tidak full anggaran, tidak full biaya, sehingga kita mengefisiensikan atau menekan biayanya supaya lebih ekonomis. Kegiatan budidaya ayam itu adalah kegiatan menjamin yang namanya operasional. Memberikan makan adalah salah satu kegiatan operasional dari budidaya ayam itu. Nih, seperti ini. Ya. Ayam diberikan makan, kemudian mungkin kandangnya dibersihkan, mungkin sampah bisa dibakar secara berkala, mungkin tempat air minum dibersihkan, mungkin juga mereka dikeluarkan dari kandang untuk di breeding atau untuk diumbar. Dan juga mengapa kadang dikandangin, ya. Dan juga mengapa itu ayam tempat minumnya dicek 2 kali sehari, baik menyangkut isi maupun kebersihan. Tentu semua itu adalah kegiatan operasional dari budidaya itu, yang memastikan bahwa kegiatan itu berjalan dengan baik, benar, dan mencapai sasaran. Kegiatan operasional yang dilakukan secara berkelanjutan berarti itu adalah sebuah pola manajemen operasional. Dan mengapa pakan harus nutrisinya bagus? Itu berarti untuk menjamin tingkat pertumbuhan dan kesehatan ayam itu sendiri. Kegiatan manajemen operasional berarti memastikan kegiatan budidaya kita itu berjalan secara fokus. Lalu mengapa ini ada kelompok indukan yang juga harus dipelihara dengan baik dan juga dengan bagus? Ya. Tentu guna memastikan bahwa babon-babon itu akan berproduksi, akan menghasilkan telur, lalu dierami, lalu kemudian menghasilkan anakan. Itu berarti menaikkan populasi dari ayam yang kita pelihara dari waktu ke waktu. Tentu dengan pamacek pilihan supaya telurnya itu fertil. Jadi mengapa kelompok indukan kalau perlu ditambah secara berkelanjutan? Dere-dere dijadikan calon babon supaya jumlah indukan kita bertambah. Kalau jumlah indukan bertambah, apa artinya itu? Artinya adalah potensi produktivitas atau omset, kalau ibaratnya itu dagang, penjualan kalau itu ibaratnya trading, itu berarti bertambah dari waktu ke waktu. Itu berarti bisa memastikan bahwa kita secara reguler
mungkin per bulan bisa dapat penghasilan dari telur, dari anakan ayam, dari ayam jago yang bisa dijual, atau mungkin dari ya populasi afkir yang bisa menaikkan pendapatan kita, sehingga pada akhirnya menutupi beban biaya. Jadi memelihara dere-dere itu berarti akan memberikan yang namanya potensi mesin produksi. Berarti dengan menambah jumlah babon berarti menaikkan potensi omset dan potensi keuntungan. Itu berarti akan menaikkan posisi sukses dari ternak ayam kita itu. Karena usaha apapun harus dijamin yang namanya keberlanjutan produksi dan pemasaran maupun penjualan. Supaya apa? Apa yang kita harapkan dari kegiatan budidaya itu memberikan hasil maksimal. Yang ketiga itu adalah omset. Loh, kok bicara omset dalam kegiatan budidaya ayam kampung? Omset itu kan kosakata yang ada dalam dunia dagang, dunia bisnis, dunia apa ya kan? Oh tidak sedulur. Omset itu adalah sebuah proyeksi rencana hasil kinerja dari kegiatan aktivitas kita itu, mau formal, mau informal, mau itu skala besar, menengah atau kecil. Sekecil apapun itu kegiatan budidaya ayam kita, skala rumahan atau skala semi intensif, berarti harus ada yang namanya omset. Loh, bagaimana bisa mengoptimalkan omset dalam kegiatan budidaya ayam kampung? Mengoptimalkan kegiatan budidaya ayam kampung, omsetnya itu adalah satu, memperbanyak babon. Loh, kok bisa? Ya pasti, karena apa? Mesin produksinya itu ada di babon, di indukan dengan pacek. Ketika kawin berarti ada telur yang fertil, ketika dierami berarti ada anakan, ketika dibesarkan berarti ada ayam yang gede. Artinya apa? Ada potensi omset dari telur, anakan ayam sampai ayam yang besar untuk bisa dijual secara berkelanjutan. Maka menambah indukan itu berarti memperbesar omset. Ya. Loh, apakah itu tidak biaya? Biaya, tetapi proyeksi untuk mendapatkan omset itu bisa tadi dengan yang namanya menekan biaya. Poin kedua tadi biaya. Nah, poin ketiga ini omset. Maka dengan memperbanyak indukan seperti apa yang saya lakukan, ini adalah sebuah proyeksi untuk menaikkan omset. Ya. Dengan 5 kelompok indukan sekitar 25 babon ya, babon. Yang lain itu diakhir dijual. Nah, kita berarti memproyeksikan akan ada perolehan telur. Dari telur yang dirami akan ada perolehan anakan. Dari anakan yang tidak terjual berarti akan ada yang anakan yang dibesarkan. Nah, itu berarti ada potensi omset dari poin 1, poin 2, poin 3. Karena omset memastikan kita bisa menutupi biaya. Dengan kita bisa menutupi biaya dan kemungkinan potensi omsetnya lebih besar, berarti kita mendapatkan keuntungan kotor yang lebih besar. Fokus, biaya, omset. Yang keempat itu adalah kegiatan yang namanya kegiatan manajemen operasional. Seperti usaha mikro lainnya, dari pagi berarti rapi-rapi warung, bersih-bersihin ini dan lain-lain, mulai meracik-racik, olah bahan, mungkin jualan bakso, mie ayam atau soto, itu berarti mengolah lalu kemudian berproses sampai kita mulai menyajikan. Nah, kegiatan operasional dari kegiatan ayam juga begitu, ya. Setiap pagi yang pertama saya lakukan berarti masak air panas untuk merendam itu yang namanya nasi aking sama tepung ikan, baru diracik, kemudian bersihkan dulu semua minuman, baru dikasih makan. Lalu kemudian siang dicek kandang, mungkin ada yang sesuatu yang kurang pas, maka diperbaiki. Nah, kegiatan operasi itu berarti adalah manajemen. Yang tadi di depan saya bilang itu keteraturan. Hal-hal yang rutin dikerjakan tetapi harus terukur. Ya, meskipun spontan tetapi dia harus terukur. Jadi semakin efektif. Efisien tadi menyangkut ya. Jadi manajemen operasional di kegiatan manusia apapun itu selalu ada. Cuman ada yang tidak terencana, ada yang direncanakan, ada yang dari awal tidak diukur, ada yang sejak awal sudah diukur.
diukur dengan metode-metode karena memakai sarana, uang, dan lain-lain. Yang kelima sedulur, resiko. Musim dingin begini, musim hujan begini, berarti anakan ayam berpotensi untuk kedinginan. Dan ketika anakan ayam meskipun dikasih itu lampu pemanas, tapi mereka menumpuk pada satu pojok, ada kemungkinan anakan ayam yang ditindih oleh yang lain itu berpotensi mati. Ya, karena ada satu anakan ayam ditindih oleh 5 atau 10, maka itu bisa saja memang itu yang lain hangat, tetapi yang dibawa kegencet, ya, tidak bisa bernapas mungkin, airnya mati, dan itu saya alami. Nah, kalau diberikan lampu pemanas dengan jumlah ayam dan seperti tadi itu dikasih tutup dan lain-lain supaya ayam hangat, suhu udara di dalam kandang rata, itu berarti memungkinkan ayam berkeliaran secara aktif dan airnya menyebar secara merata. Kandang yang dibuat minim dari risiko garangan, potensi predator dan lain-lain, itu berarti minimalisir risiko. Ya, pemberian misalnya herbal, vitamin, suplemen lain pada ayam pada musim dingin begini, itu berarti memperkecil risiko dan meningkatkan imunitas dari ayam itu sendiri. Risiko poin kelima. Poin keenam itu adalah memperbaiki semua pola dari 1, 2, 3, 4 supaya kita naik kelas. Dari kelas kita mengerjakan sendiri, mudah-mudahan cepat atau lambat itu bisa berpotensi untuk akhirnya masuk tenaga kerja lain. Itu artinya kita bisa memastikan investasi kita bertambah karena tadi omsetnya naik dari waktu ke waktu. Jumlah babon bertambah terus, jumlah kandang bertambah terus, tetapi pola efisiensi dalam pakan alternatif, dalam mengurangi biaya pakan pabrikan itu kita turunkan, tetapi pakan alternatif kita maksimalkan, menekan biaya. Karena apa? Sukses budidaya itu berarti ada indikatornya. Apa? Cuan, surplus, dapat duit. We get the money from the chicken cultivation regularly, positively, secara positif, ya. Jadi kalau ada channel-channel teman kita mengatakan itu bisa dapat 1 juta per bulan, itu bisa dipastikan saya ya. Tetapi itu tidak bisa pasti 1 juta. Tergantung tadi jumlah indukan dan pola-pola operasional dia dalam mengelola ini. Ya, kalau hanya 5 ekor indukan 1 juta, matematikanya nggak masuk. 1 juta per bulan. Tapi kalau misalnya 20, nah itu 1 bulan pasti bisa masuk. Pasti, saya sudah hitung dan saya sudah lakukan. Dan ini artinya apa? Itu semua sebenarnya tergantung pembelajaran kita masing-masing. Monggo sedulur, ini hanya sharing saja, refleksi, mengisi waktu, ya. Daripada hanya ngopi, duduk-duduk, lalu kemudian merokok, tidak ada produktivitas, tidak ada omset, maka saya buat video ini. Inilah omset saya. Upload di sana, di sini ada omset tersendiri. Berarti saya punya potensi 2 omset. Untuk memastikan berarti suatu saat cepat atau lambat monetisasi ada dapat atau saya akan dapat regularly, walaupun hanya sebagai impact, dampak, tetapi yang ada nyata berarti saya harus mengerjakan secara fokus yang ada nyata di depan saya hari ini, today and now, here, di sini dan sekarang. Sehat selalu, sukses.